Di dalam jam ujian, Doyun diam-diam mengeluarkan jawaban dari lengan bajunya. Dan mulai kerjakan ujiannya. Hye-sung melihat semua perilaku temannya. Tapi tidak laporkan. Anak gadis ini adalah anak malang. Ibunya juga adalah pembantu di rumah gadis itu. Karena itu, dia hanya melihat dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak mengatakannya. Tapi di mata Doyun, ini adalah rahasia yang tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Berkat kecurangan, dia mendapat peringkat pertama dalam ujian. Di pesta untuk merayakan pencapaiannya, semua orang saling mengundang untuk bermain kembang api. Hye-sung tidak terlalu sukanya. Tiba-tiba saat bermain, maka terjadilah kecelakaan. Sangat jelas, gadis ini tidak disengaja. Tapi tidak mengharapkan bahwa gadis lain itu. Salahkan Hye-sung. Hye-sung yang melakukannya. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Setelah mendengar itu, Hye-sung tercengang. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Tidak ada yang percaya. Hye-sung putus asa sekarang. Tapi yang membuatnya semakin tertekan adalah nyonya kecil itu bangun dan berkata, "Aku juga melihatnya. Ini Hye-sung yang menembakkan meriam ke arahku." Karena Hye-sung tahu rahasianya, jadi nyonya kecil ini memutuskan untuk menyingkirkannya. Karena Doyun juga merinci bahwa itu dibuat oleh Hye-sung, orang tuanya secara alami mempercayainya. Di bawah tekanan orang tua Doyun, Hye-sung dikeluarkan dari sekolah. Ibunya juga dipecat. Hye-sung sangat marah. Mencari Doyun. Menuntut keadilan. Sementara itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Kedua gadis itu mengikuti dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba, lihat pemandangan di depan mata ya. Adegan yang sangat brutal. Seorang pria memegang tongkat berulang kali menggedor pintu mobil. Sedikit lagi dan itu akan merenggut nyawa kedua orang yang duduk di dalamnya. Pada saat itu, Hye-sung mengeluarkan ponselnya dan berfoto. Tapi karena suara pengambilan gambar terdengar, ketahuan sama pria itu. Untunglah, polisi tepat waktu hadir di TKP. Tidak bisa melakukan apa-apa. Pria itu hanya bisa meletakkan tongkat di tangannya. Jika kalian ingin hidup, maka diamlah dan bersikaplah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jika kalian berani melaporkan kasus ini ke polisi, lalu bicara omong kosong tentang pembunuhan, kalian akan mati, mengerti? Keesokan harinya, ketika dia melihat berita di TV, pria di dalam mobil meninggal. Bocah itu terluka di kepala. Tapi karena tidak ada bukti, jadi kasus pembunuhan ini mungkin akan menjadi sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Ingat apa yang pria itu katakan malam itu. Hye-sung agak ragu. Di teleponnya, sebenarnya masih ada foto yang diambil hari itu. Jika dia menyerahkan bukti ke polisi, bagaimana jika pembunuh itu datang kepadanya untuk membalas dendam, apa yang harus dilakukan? Di pengadilan, pembunuhnya masih sangat suka memerintah. Menggunakan kata-kata kasar untuk memaksa orang. Dia terus mengatakan bahwa tidak ada bukti. Tidak bisa menyalahkan dia untuk pembunuhan. Tepat saat ini, muncul siluet seorang siswi. Adalah Hye-sung. Antara nafsu dan hati nurani, Hye-sung telah memutuskan untuk bersandar ke sisi benar. Itulah dia. Dia menggunakan tongkat untuk memukulnya yang duduk di mobil dengan tongkat berulang kali. Setelah bersaksi, juga tidak tahu kenapa, Hye-sung memiliki sedikit perasaan menyesal. Pembunuh itu tidak jadi dihukum mati. Jika dia keluar dari penjara, hidupnya mungkin dalam bahaya. Aku akan melindungi kakak. Waktu berlalu seperti angin. 10 tahun telah berlalu. Wanita berdiri di jalan ini adalah Hye-sung. Dari hari yang jauh itu, Suha selalu mencari Hye-sung. Sekali lagi bertemu dermawannya, dia jangan ragu. Segera mengejarnya. Lalu bagaimana dan Hye-sung? 10 tahun berlalu. Dia menjadi pengacara yang hebat. Meskipun ketenaran tampak mencolok. Dan gambar dia ada di seluruh spanduk di jalanan. Tapi dengan gaji pengacara yang sedikit. Ya, hidup Hye-sung tidak begitu baik. Di tempat lain, penjara yang gelap itu. Pembunuh waktu itu. Tinggal 1 minggu lagi. Dia bisa keluar dari penjara. Melihat Hye-sung di koran dia sangat marah. Tunggu, aku akan kembali dan mengklaim hutangmu padaku. Di dalam kelas, tiba-tiba terdengar teriakan tanpa suara. Ada seorang siswi yang jatuh ke bawah.
Tidak awal tidak terlambat. Tepat ketika semua orang mencari si pembunuh. Lalu Sung Bin menjulurkan kepalanya. Di ruang kelas yang kosong. Hanya ada Sung Bin. Yang jelas. Anda menjadi pelakunya dalam kasus ini. Tidak lama kemudian. Dia dibawa ke kantor polisi. Awalnya. Saat menerima interogasi. Sung Bin kon ko taido hi hat betechen. Sampai Doyun muncul. Lalu dia mulai panik. Jaksa menemukan bahwa. Ketika kejahatan itu terjadi. Hanya Sung Bin yang hadir di tempat kejadian. Di sekolahan. Sung Bin. Memiliki reputasi sebagai siswa yang buruk. Karena Doyun sangat cantik. So Sung Bin mulai menyerangnya operasi plastik. Menyerang saja tidak cukup. Sung Bin bahkan memberinya julukan jelek. Untuk kata-kata ini. Sung Bin dengan naif hanya berpikir. Dia hanya sedikit menggoda jaksa di depannya. Lelucon hanya dianggap lelucon ketika orang yang diejek tertawa. Bagaimana jika hanya orang yang membuat lelucon? Itu tidak bisa disebut lelucon. Lebih baik menyebutnya sebagai ancaman. Doyun baru saja selesai berbicara. Sung Bin langsung membeku. Semua bukti yang ada. Semua menunjuk Sung Bin. Jika ingin menyingkirkan kejahatan ini. Maka sudah jelas. Sangat sulit. Tanpa pilihan lain, Sung Bin harus mencari pengacaranya. Tapi tidak mengharapkan itu. Pengacara ini. Tidak ada niat untuk membantunya. Fua Emily. Pengacara menyuruh Sung Bin untuk mengaku. Cara make up Sung Bin. 2 tangan dengan kuku berwarna-warni. Bersumpah sepanjang waktu. Siswa perempuan ini untuk Hye Sung. Jika dia bukan pembunuhnya. Maka tidak ada yang bisa. Sung Bin putus asa. Jadi. Dia memutuskan untuk mencari kematian. Langkah kaki dari berjalan menuju kereta yang bergerak. Adalah Suha. Dari tadi. Dia segera mengetahuinya. Sung Bin ingin bunuh diri. Mata dia. Memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Lihat saja mata orang lain. Dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan. Kemudian besok pagi. Sung Bin seperti orang yang berbeda. Dia mengubah gaya rambutnya. Hapus riasan tebal. Terlihat sangat manis dan lembut. Bagaimana dengan Hye Sung? 10 tahun berlalu. Keadilan asli dalam dirinya. Memudar selama bertahun-tahun. Karena memiliki kesan buruk tentang penampilan Sung Bin pada awalnya. Jadi tidak peduli bagaimana Sung Bin menjelaskan. Dia juga tidak percaya. Suha memegang buku harian itu erat-erat di tangannya. Wajah kecewa. Gadis yang awalnya dia bersumpah untuk melindungi selama sisa hidupnya. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi orang seperti ini. Itu palsu jika mengatakan tidak sedih. Hanya beberapa hari kemudian, persidangan kasus dimulai. Tapi Hye Sung tidak menyangka. Jaksa kali ini adalah Doyun. Itulah orang yang 10 tahun yang lalu. Fitnah membawa kerugian padanya. Hadapi perseteruan ini. Mata Hye Sung agak merah. Pikirkan tentang apa yang telah dia alami. Hye Sung berjalan langsung ke pengadilan. Dengan kata-kata keras. Untuk tuduhan ini. Kami menyangkal keseluruhannya. Klien saya tidak bersalah. Hye Sung menolak bukti yang sangat jelas terhadap Sung Bin. Dia menemukan bukti yang diberikan oleh jaksa. Ada banyak poin yang dipertanyakan. Jaksa mengatakan bahwa ada saksi yang menyaksikan adegan itu dengan mata kepala sendiri. Tapi sebenarnya saksi ini hanya melihat siswi jatuh. Aku tidak pernah melihat Sung Bin mendorong murid perempuan itu. Berdasarkan argumen ini, Hye Sung membantah semua tuduhan Sung Bin. Saat itu, gadis korban bangun dan pergi ke pengadilan. Meskipun waktunya tidak sama. Tapi yang terjadi sama persis dengan yang dialami Hye Sung. Mendengar kesaksian dari mahasiswi lainnya. Hye Sung agak bingung. Tapi dia awalnya adalah gadis yang tangguh. Jadi dia tidak menyerah. Hye Sung menyamar sebagai mahasiswa. Menyusup ke sekolah Sung Bin. Dari informasi dari teman Sung Bin, dia tahu itu. Gadis itu adalah murid yang sangat pintar. Beberapa hari yang lalu, dia juga menerima penghargaan seni. Jika bukan karena ini, mungkin dia akan segera menjadi bintang. Tapi itu juga karena dia sangat hebat. Tapi terisolasi. Di sekolah, Hye Sung menyelidiki kembali TKP. Menemukan korek api. Dan sebatang rokok. Hye Sung mengerti bahwa kasus pembunuhan ini, itu benar-benar hanya kecelakaan. Hari itu terjadi. Gadis kecil duduk di jendela merokok. Karena Sung Bin tiba-tiba muncul.
Tapi dia takut ketahuan. Jadi melompat turun. Hye Sung setelah mencari tahu dengan jelas, segera pergi ke siswi ini dan memintanya untuk bersaksi lagi untuk mengembalikan kepolosan kepada Sung Bin. Bagaimana dengan gadis itu? Dia tidak ingin fakta bahwa dia merokok terungkap. Jadi memilih untuk diam dan bersembunyi. Kenapa kau membuliku? Kamu melemparkan lap di makan siang aku. Kamu bahkan memarahi ibuku karena menjadi idiot. Dengarkan kata-kata ini. Sung Bin sedikit ragu. Tindakannya yang tidak punya pikiran telah menyakiti teman seperti itu. Maafkan aku. Dia tidak tahu bahwa dia memegang batu seperti itu di tangannya. Saya juga tidak tahu itu. Kalau katak dilempari batu juga bisa mati. Aku sangat menyesal. Permintaan maaf yang tulus ini. Mungkin gadis itu menunggu. Adalah sikap Sung Bin. Batu di tangan bisa membunuh katak. Tapi dia juga bukan ingin memegang batu juga. Jadi dia memutuskan di persidangan berikutnya untuk memaafkan Sung Bin. Di persidangan dia mulai melaporkan semua yang terjadi. Saat ini, Do Yun memotongnya. Terakhir kali saksi disumpah untuk bersaksi. Jika kesaksian kali ini dibandingkan dengan yang terakhir salah, akan membuktikan bahwa salah satu adalah bukti palsu. Memalsukan bukti akan bertanggung jawab secara hukum. Mendengar itu, siswa perempuan itu agak takut. Jika ingin membalik kesaksian sebelumnya, mungkin dia akan dihukum. Dan Hye Sung, segera ini akan terjadi. Dalam hukum Korea ada aturan yaitu, orang di bawah 16 tahun dapat mengubah pernyataan tanpa menerima hukuman apapun. Karena prestasi akademik yang sangat baik, jadi siswi ini diperbolehkan lulus. Umurnya saat ini berusia di bawah 16 tahun. Kali ini, Hye Sung menang. Keluhan yang dia derita 10 tahun yang lalu juga menghilang pada saat ini. Telepati telinga. Ini adalah film Korea berperingkat tinggi. Karena waktu peninjauan terbatas, jadi semua orang bisa menonton film untuk mengetahui bahwa pembunuh ini ketika dia keluar dari penjara, bagaimana pembunuh akan membalas dendam pada Hye Sung. Saya Ni Chi Review. Silakan follow fanpage